Roadshow, perjalanan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pelatihan SSRA, Super Speed Reading Alpha Theta, tahun 2022 sampai tahun 2024. Alpha Theta Indonesia adalah lembaga pelatihan dan pemberdayaan SDM berbasis mind power dan literasi. Berdiri pertama kali tahun 1987 dengan nama Lemjuri, dengan aktivitas menyelenggarakan kursus tertulis jurnalistik kewartawanan. Tahun 2007, menjadi Dream and Action Community, menyelenggarakan pelatihan Mind Power dan Revolusi Mindset. Tahun 2010 diubah menjadi Alpha Theta Indonesia dengan pelatihan revolusi belajar dan pemberdayaan SDM. Alpha Theta memiliki visi, menjadi lembaga terkemuka di bidang pelatihan dan pemberdayaan SDM, berbasis Mind Power. Misi kami adalah mewujudkan Indonesia Dream, terciptanya masyarakat yang cerdas, mandiri, sejahtera, dan berakhlak. Pelatihan Alpha Theta dilaksanakan dengan swakarsa, swadaya, dan swadana masyarakat di seluruh Indonesia. Untuk mengakomodasi permintaan pelatihan untuk masyarakat tidak mampu, bersama dengan penggiat anti penyalahgunaan narkoba, tahun 2017, mendirikan Yayasan Tenar Terapi Narkoba. Yayasan ini awalnya bekerja sama dengan Kementerian Sosial, untuk melakukan aktivitas rehabilitasi korban nafsa. Di samping itu kami mengembangkan pelatihan pemberdayaan SDM di seluruh Indonesia, dengan kantor pusat di Jalan Kalibata Timur 1, nomor 17, Jakarta Selatan. Tahun 2016, Indonesia dinyatakan sebagai negara nomor 60 dari 61 negara paling malas baca di dunia, oleh UNESCO dan World Most Literate National. Sampai 2024, posisi Indonesia masih sebagai negara paling malas baca di dunia. Berangkat dari keprihatinan tersebut, maka Alpha Theta bersama dengan Yayasan Tenar berfokus pada pelatihan speed reading, kemudian berkembang menjadi Super Speed Reading, dan kini menjadi SSRA, Super Speed Reading Alpha Theta. Mengapa kami harus fokus pada pelatihan SSRA? Berangkat dari keprihatinan bahwa Indonesia negara paling malas membaca di dunia. Kondisi ini sampai saat ini, rendahnya minat baca, berpengaruh pada rendahnya skor PISA dan mutu pendidikan kita. Kebodohan berimbas pada rendahnya kreativitas dan produktivitas bangsa kita, yang saat ini terendah di ASEAN. Jika minat baca dan budaya literasi kita rendah, mutu pendidikan, kreativitas dan produktivitas kita rendah, maka hal yang terjadi adalah tingginya angka kemiskinan dan ketidakmandirian bangsa. Bukan rahasia umum bila saat ini negara kita masih tergantung dari negara lain. Bahkan garam dan air pun, kita masih impor. Ini akan menjadi ancaman serius di era industri 4.0, 5.0. Kita bukan saja bersaing dengan negara yang berliterat tinggi, tapi juga dengan internet dan robot. Ada 80 juta pekerjaan akan hilang dan 90 juta pekerjaan baru akan muncul, pengangguran besar-besaran akan terjadi. Pada saat itu tidak ada yang bisa menyelamatkan kita, kecuali ilmu pengetahuan. Masalahnya bagaimana jika bangsa kita malas membaca? Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita dan bangsa kita di masa depan, kecuali ilmu pengetahuan. Tidak ada cara menguasai ilmu pengetahuan kecuali membaca buku atau e-book. Mengingat pentingnya membaca buku, Thailand yang tahun 2016, dinyatakan negara nomor 59 dari 61 negara paling malas membaca di dunia, memberlakukan wajib baca dan wajib menggunakan mind mapping bagi siswanya. Apa yang terjadi dengan Thailand? Kini Thailand jauh meninggalkan Indonesia, dan menempatkan Indonesia negara dengan minat baca terendah di ASEAN. Melihat kasus Thailand, terbukti wajib baca dan revolusi belajar adalah kunci kemajuan minat baca di Thailand, bukan memperbanyak buku atau perpustakaan. Sekalipun Indonesia pemilik perpustakaan terbanyak nomor 2 di dunia, namun Indonesia tetap sebagai negara paling malas baca di dunia. Kunci meningkatkan minat baca, bukan pada memperbanyak buku atau perpustakaan, tapi adalah pada kecepatan membaca. Berapa banyak pun perpustakaan kita bangun, berapa triliun pun uang kita gelontorkan untuk literasi, jika kita berfokus pada penambahan buku dan perpustakaan, kita akan tetap tertinggal, dan kita tetap akan menjadi negara paling malas baca di dunia. Karena kecepatan adalah kunci. Terbukti, negara yang tampil sebagai pembaca tercepat adalah Amerika Serikat, Jepang, China, Nepal, Pakistan, padahal mereka bukan negara pemilik buku dan perpustakaan terbanyak di dunia. Setelah mempelajari rahasia sukses negara berliterat tinggi, Alpha Theta merumuskan hukum minat baca Alpha Theta, bahwa semakin tinggi kecepatan membaca, maka semakin tinggi minat baca dan kemampuan memahami buku yang dibaca. Sebaliknya, semakin rendah kecepatan membaca, semakin rendah minat baca dan kemampuan memahami bacaan. Bagi mereka yang tidak pernah belajar SSRA, hal ini sulit dipahami. Tapi mereka yang sudah mengikuti pelatihan SSRA, akan mengetahui logika berpikirnya. Saat ini, kecepatan membaca siswa, guru, mahasiswa dan umumnya masyarakat Indonesia adalah 150-200 kpm.
Bandingkan dengan China, saat ini kecepatan membaca para pelajarnya 550 kpm, setara dengan kemampuan pembaca tercepat di dunia di tahun 1950-an seperti John F. Kennedy, Nyonya Indira Gandhi, dan Jimmy Carter. Bahkan China sekarang mengembangkan photo reading, sehingga mampu menyaingi pembaca tercepat di dunia versi Guinness Book of Record, Howard Berg. Lalu masihkah kita menggunakan cara konvensional, dan sampai kapan kita betah bertengger sebagai negara paling malas baca di dunia? Dengan strategi dan kursus SSRA, kita bisa meningkatkan minat dan kecepatan baca bangsa kita, bukan hanya 100%, tapi sampai 1000%. Jaminan peningkatan kecepatan dan minat baca sampai 1000% baru diberlakukan tahun 2024, setelah melakukan uji coba di beberapa pelatihan SSRA. Jaminan diberikan apabila memenuhi 4 syarat. Syarat pertama adalah, sekolah harus melakukan program wajib baca, bagi yang telah ikut SSRA. Minimal membaca 1 buku 1 bulan. Guru yang memberikan tugas. 2. Kewajiban menguasai SSRA. Mengapa SSRA? Karena dengan teknik SSRA, siswa mampu membaca cepat. Hanya dalam waktu 2 jam untuk buku setebal 200 halaman. SSRA menggabungkan semua teknik membaca cepat di dunia. SSRA juga memiliki sistematika yang wajib diikuti tanpa tertinggal. SSRA bukan sekadar baca cepat, tapi juga strategi meningkatkan minat dan kecepatan membaca sampai 1000%. 3. Kompetisi. Setiap siswa yang telah mengikuti SSRA, selain wajib baca juga akan mengikuti kompetisi antar alumni, dan kemudian antar sekolah. Bukan mustahil, Indonesia dapat mengirimkan wakilnya mengikuti Olimpiade baca cepat tingkat dunia. 4. Komitmen pemerintah dan sekolah. Guru memberi penugasan wajib baca 1 buku 1 bulan. Siswa melaksanakan tugas dan melakukan pengukuran sendiri. Alpha Theta akan membina, memonitoring, dan membuat pelaporan hasil peningkatan minat dan kecepatan membaca siswa, kepada orang tua, sekolah dan pemerintah. Alpha Theta Indonesia telah mempresentasikan SSRA kepada 10 lembaga teknis di bawah Kementerian PMK, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, seperti Kemendikbud, Perpusnas, Parlemen, DPR, Mensekap, Kementan, Kemeninfo, Kemendes, Kemendagri, BPS, dan lain-lain. Kami juga telah mempresentasikan di Dewan Bahasa, beberapa lembaga, sekolah, seluruh guru dan tata usaha SMPN 44 Bekasi, Kepala Sekolah Bapak Dwi Kusnidar. Pertama kalinya kami melakukan rekapitulasi, seperti terlampir. Kami mendapatkan testimoni yang menakjubkan dari beberapa guru yang tadinya enggan membaca, dan tidak pernah membaca, mampu membaca buku hampir 300 halaman dalam waktu kurang dari 30 menit. Mereka bukan saja bisa membaca cepat, tapi juga mengingat, memahami dan merepresentasikan buku yang mereka baca. Kami juga memberikan pelatihan kepada para siswa, dosen dan staf tata usaha, Kampus Piksi Ganesa Bandung, pimpinan Bapak Prihartono. Di kampus ini, kami juga melakukan rekapitulasi terhadap hasil yang dicapai oleh peserta. Pelatihan SSRA Dasar di SMA 14 Bandung. EO Bapak Yuyun. Pelatihan SSRA Dasar, pada seluruh pengawas sekolah se-Kabupaten Bandung. Pelatihan SSRA Madya pada pemuda-pemudi gereja, Bamaknas, Tapanuli Utara. Pimpinan Pendeta Bapak Donald Sinaga. Pelatihan SSRA Dasar bagi siswa Bimbel KSM Salemba, Jakarta Pusat. Pimpinan Bapak Sahala Tua. Sosialisasi di 9 kelas di SMA 3, kelas 11 Tambun, Bekasi. Untuk karyawan Bank Indonesia Cabang Lok Seumawe, pelatihan SSRA di Bali, EO, Bapak Gedenati, dan di Lombok Timur NTB, EO, Bapak Haji Hamidi. Sebelumnya, saya membaca 1 buku bisa sampai 1 minggu. Tetapi setelah mengikuti pelatihan baca sangat cepat, saya bisa membaca 1 buku 1 hari dan bisa memahami isi buku tersebut. Selama ini saya membaca buku selesai dalam waktu 2-3 hari. Namun setelah ikut pelatihan Pak Bambang Prakoso, membaca cepat. Sekarang saya bisa menyelesaikan 1 buku hanya dalam waktu 2 atau 3 jam saja.